Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tubagus Fani Putri, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan pertama, akan menyelesaikan PPL tahap kedua, yaitu menggunakan model Project Based Learning. Assalamualaikum. Siap, Bro. Rizky, baju kenapa di luar, Rizky? Baju di luar. Kalian laki-laki atau perempuan, nak? Bagus, sekarang udah ada bagus, Masya Allah. Sampah? Itu sampah? Teguh, kenapa pakai jaket, Teguh? Teguh, buka jaketnya sekarang. Iya. Sudah, luruskan mejanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka gerak. Untuk memulai pelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita memulainya dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa Apa kabar? baik, Bu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Bapak, Bu. Kenapa dengan Iqbal? Sakit, Bu. Sakit ya? Ya, Bu. Hanya satu yang kosong, berarti cuma Iqbal ya? Ya, Bu. Baik. Baik, sebelum kita lanjut kepada pelajaran berikutnya, ada baiknya kita mengulang pelajaran minggu lalu. Ya, ada yang masih ingat minggu lalu kita kupas tentang masalah apa? Saya, Bu. Silakan Ipar. Materi minggu lalu membahas tentang substansi, hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila yang meliputi 3 nilai, yaitu nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praksis. Iya, bagus. Tentang dulu. Kemudian ada 3 nilai tadi ya. Apa itu pengertian nilai dasar atau nilai ideal? Iya, dia. Silakan ya. Nilai dasar adalah nilai ideal yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Iya, bagus. Tadi sudah dijawab oleh dia nilai ideal atau nilai dasar. Kemudian nilai instrumental, siapa yang tahu? Bu. Silakan Sari. Nilai instrumental adalah penjabaran nilai Pancasila menjadi khusus nilai instrumental, menjadi pedoman dari pelaksanaan kelima sila dalam Pancasila yang tertuang baik di dalam Undang-Undang Dasar maupun peraturan daerah yang berlaku di Indonesia. Iya, bagus. Ya, siapa bisa jawab nilai praksis? Saya, Bu. Silakan. Nilai praksis adalah nilai yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang lebih nyata. Mantap, luar biasa. Nah, untuk lebih menguatkan lagi, ya, ada 3 pertanyaan lagi. Siap-siap. Apa contoh nilai ideal? Siapa? Silakan, Hamida. Contoh nilai ideal adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bagus. Kemudian contoh nilai instrumental. Nah, tunggu. Ada yang tidur pada anak ibu ya? Oh, ibu kalian dari tadi? Tunggu, kenapa tidur? Nah, ini gak cocok nih, berarti belum semangat ya. Kita ice breaking dulu ya. Ya, Ayo, ada yel-yel nggak untuk kelas ini? Ada. Oke, silakan berikan kesempatan. YL 12 angka 1. Profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. berkebinekaan global. Bergotong royong, mandiri, Bernalar kritis, kreatif. Siap. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Luar biasa. Ya, oke, terima kasih. Ya, semangat semua.
kewajiban warga negara. Baik, anak-anak ibu sekalian, kalau ibu sudah menuliskan judul kita tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, supaya merangsang talenta kamu, ibu akan tampilkan sebuah video yang sudah ibu siapkan. Sebelum menampilkan video, ibu tunjukkan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ibu tampilkan sebuah video, amati, kemudian tolong disiapkan sebuah kertas. Siapkan bukunya kertas, kemudian pulpen atau pensil, catat pertanyaan. Anak tahu pertanyaannya sampai 100 ya? Iya. Oke, siapkan? Siap? Siap. Sudah ya? Baik. Ada yang mau memberi pertanyaan? Atau ada yang mau berargumentasi? Apa kira-kira yang tergambar di video ya? Ada lagi yang mau memberi pertanyaan mungkin? Ada? Ya, silakan Aidil. Dalam video tersebut, penyalahgunaan narkoba dalam video tersebut menampakkan pelanggaran hak atau tergolong pelanggaran HAM. Iya. Apakah di dalam video tadi kasusnya tentang narkoba ya? Ya, Bu. Apakah narkoba itu tergolong kepada kasus pelanggaran HAM atau pelanggaran HAM? Ya, nanti ibu kunci dulu pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan, Iwan. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, dari sekian banyak teman kamu yang memberikan argumen, juga pertanyaan, sekarang ibu kunci dulu pertanyaannya. Nanti pertanyaan itu terjawab setelah kita melalui tahap proses pembelajaran. Nah, sekarang ini maka video kelompok 1. Ini kelompok 2 ya? Ya, Bu. Oke. Tolong diikuti segala sesuatu yang ada di dalam LKPD. Ikuti tahap-tahapnya, proses pembuatan drama dari awal hingga akhir. Sudah, silakan bekerja. Ibu tunggu dalam waktu 30 menit. Ibu akan ambil nilai siapa yang paling aktif berdiskusi, siapa yang malas-malasan, semua ada nilai. Ya, silakan. Kita akan nanti buat cerita kira-kira tentang diri aja. Nah, coba. Nanti kan di guru nanti Sahri jadi guru. Terus Iwan jadi guru BK. Habis itu Agus, Maulida, Rizky sama Bayu. Kalian geng apa tuh? Geng yang penghuninya.
pemerasan. Tokoh-tokoh dari judul pemerasan antara lain Hanifah sebagai ketua geng Kompas, Fadia dan Dea sebagai anggota Kompas, Syafita sebagai guru, Linda sebagai sekutu buku, Reva sebagai siswa yang culun. Langsung saja kami memulai. Sekolah mulai ramai dengan siswa-siswinya yang satu persatu mulai berdatangan ke sekolah tersebut. Beberapa menit kemudian datanglah 3 orang siswa dari gayanya mereka cukup menantang. Mereka bertiga memasuki ruang kelas dengan gayanya yang seperti preman dan tampang sok berkuasa. Ketiga siswi tersebut adalah Hanifah, Fadia, dan Dea. Mereka merupakan geng yang terkenal di sekolahnya karena sifat mereka yang lebih layak dibilang seperti preman pasar daripada anak sekolah. Salah satu yang geng ini tidak sukai yaitu melawan permintaan mereka. Jika ada yang melawan mereka akan berurusan dengan mereka bertiga. Morning guys! Setelah sapaan mereka, tak lama kemudian bel sekolah berbunyi. Semua siswa-siswi memasuki kelasnya untuk menunggu guru yang akan mengajar di kelas mereka. Hari ini, kelas mereka mempelajari tentang warga negara Indonesia. Cukup bosan mereka mendengarkan guru menjelaskan di depan hingga akhirnya waktu yang ditunggu tiba, yaitu istirahat. Semua siswa-siswi segera berhamburan keluar takut makanan di kantin habis, tapi tidak dengan 3 siswi preman tersebut dan si culun yang lebih betah di kelas. Seperti kebiasaan mereka bertiga, mereka akan mengkompas siswi culun tersebut setelah kelas sepi. Hei bro, bagi duit dong, gue mau cari. Jawabnya dengan suara yang terdengar bergetar karena ketakutan. Gak usah banyak baca dong. Dasar culun, tadi lo sama kita. Cepat sini duitnya udah pada lapor nih kita. Kemudian ketua geng tersebut memberi kode pada 2 anggota lainnya untuk memeriksa sapu baju cewek culun tersebut. Hanya dengan gerakan kepala mereka sudah tahu maksud dari kode tersebut. Lo sembunyi di mana uangnya? Gak ada. Di mana? Punya mulut nggak? Jawab dong. Lo bilang gak ada, ini apa, ha? Seenaknya lagi saat menemukan sejumlah uang dari saku baunya. Jangan diambil. Nanti aku jajan dan uang koran pakai apa? Ya terserah lah, gue gak peduli. Itu mah dari kau. Minta Allah sama yang korek lo. Dasar cengeng lo, culun. Saat mereka hendak beranjak dari tempat mereka, datanglah teman si culun, Indah namanya, yang terkenal dengan si kutu buku, hendak membela si culun dengan segala keberanian yang dia punya. Karena si Indah sempat memperhatikan perbuatan geng Kompas terhadap si culun. Kamu tahu nggak? Kasus pemerasan bisa kena pidana paling semua. Dasar dan genit. Gue gak peduli, gak usah banyak baca lo. Lagian kita gak bully temen lo kok. Orang kita cuma minta duitnya sedikit, iya kan culun? Awas kalian. Kalian bisa nyesel seumur hidup atas perbuatan kalian dulu. Dan ini pada aturannya, termasuknya kalian melakukan ini sebuah rasa. Alah, sama aja lo sama si culun, banyak bacot. Akhirnya mereka pun meninggalkan kelas tersebut dan pergi ke kantin sekolah untuk membeli makanan dengan uang hasil mereka membongkar tadi. Pesan guys, apa aja yang kalian suka. Hari ini kita makan squash. Iya ya, kok kenapa muka culunnya itu? Beberapa menit kemudian datanglah seorang guru di kelas mereka yang mengabarkan berita buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Bapak ingin memberitahukan berita duka kepada kalian bahwasannya ada satu teman kita yang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan tadi pagi saat ingin berangkat ke sekolah. Bapak harapkan nanti setelah pembelajaran selesai kita bersama-sama melayani rumah duka. Siapa pak yang meninggal? Revan, Bagai disambar petir. Ketiga siswi tersebut
seketika merasa bersalah karena mereka kemarin mengambil uangnya hingga hari minta maaf kepada orang-orang yang pernah mereka kompas dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Oke, hanya sekian drama kami. Kami sudah menampilkan drama kami. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan untuk drama kami dan teman-teman? Berdiri nak. Drama kalian sudah bagus. Silakan perkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Didi Ditoma, kelompok 2. Teks drama kalian sudah bagus. Apakah yang bisa kita ambil dari cerita kalian tadi? Saya, Maria Mediana, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Aidil. Hikmah yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah bahwa pemerasan itu tidak boleh dilakukan karena menyebabkan kerugian terhadap korban. Seseorang dapat diancam dengan hukuman tindak pidana pemerasan apabila memenuhi unsur-unsur dan ketentuan pasal 368 ayat 1 dan pasal 369 ayat 1 KUHP. Sekian dari saya, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Terima kasih. Waktu dan tempatnya silakan kembali ke tempat masing-masing. Untuk kelompok 2 nanti kalau di masing-masing ya. Silakan kelompok 2 untuk datang saja. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan naskah drama yang berjudul Pembuli Juru. Tiba Maulida datang memahami hikmah dan diantara mereka saling tarik menarik. Hei, cari masalah. Siapa juga yang cari masalah? Lu nya aja yang baperan. Habisnya kamu sih mulutnya kenceng banget kalau sempat kedengaran Pak Aidil gimana coba? Aidil merupakan guru yang masuk di kelas mereka untuk jam pertama. Kemudian tiba-tiba ibu berlari ke kantor dan menceritakan hal yang Baik, terima kasih luar biasa penampilan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, tadi luar biasa nak ya. Dari kelompok 1 judulnya tentang pemerasan. Kelompok 2 iya, membuli guru atau mengolok-olok guru. Kira-kira setelah mengalami proses pembelajaran hari ini, kalian senang tidak? Ya. Nah, sampai di sini kita akan melihat kembali tujuan pembelajaran yang tadinya sudah Ibu paparkan. Apakah sudah terjawab? Ibu sampaikan di awal. Apakah ketujuh tujuan pembelajaran yang meliputi 3 aspek? Sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, juga aspek keterampilan sudah mewakili dari apa yang kita lakukan hari ini? Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak. Kemudian Ibu akan memberikan reward
Sabun.